Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Quran Surat Al-Isra ayat 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi bahwa semakin banyak terjadinya bencana di mana-mana, itu semua disebabkan karena hasil penolakan atau pembangkangan terhadap kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan jangan langsung dijadikan suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang Muslim yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan segala kezaliman dan ketidakadilan yang sedang terjadi di muka bumi ini. Setelah itu, beliau akan memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Dan beliau akan memenuhi bumi ini dengan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kejujuran serta kesejahteraan untuk umat manusia. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi di muka bumi ini untuk menghilangkan semua kebatilan-kebatilan yang sudah menyelimuti hati masyarakat manusia. Karena pada zaman sekarang ini, kebanyakan manusia sangat mudah percaya dan meyakini terhadap kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sangat pandai menyembunyikan suatu kebenaran dengan kebatilan. Apalagi saat sekarang ini, mereka pasti mengetahui tentang kemunculan seorang manusia utusan Allah yang akan menghancurkan dan menghilangkan kebohongan-kebohongan yang telah mereka lakukan selama ini. Mengetahui kemunculan seorang manusia utusan Allah, tentu saja mereka tidak akan tinggal diam. Pasti mereka juga akan berusaha untuk menghalanginya dan menutupi hati manusia dengan segala kebatilan, agar masyarakat manusia sulit mengetahui tentang kebenaran akan sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, orang-orang munafik itu masih saja terus menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Mereka sudah tahu siapa sosok manusia yang menjadi Khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Mereka tetap saja melakukan penolakan atau pembangkangan terhadap kehadiran sosok manusia yang benar-benar menjadi kekasih utusan Allah pada zaman sekarang ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah pernah memberi peringatan, tetapi mereka tetap saja tidak mau menghiraukan peringatan itu. Mereka tetap saja bersikeras tidak mau menerima tentang kebenaran yang sebenarnya. Mereka masih saja mengikuti hawa nafsu demi kepentingan urusan dunianya, tanpa mereka sadari bahwa sering terjadinya bencana di mana-mana. Itu semua adalah tanda karena penolakan
atau pembangkangan manusia terhadap kehadiran sosok manusia utusan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka jika manusia terus-menerus menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Walau sepintar apapun mereka menyembunyikan tentang kebenaran akan sosok kekasih utusannya, pasti semuanya akan terbongkar. Dan jika sudah tiba waktunya, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk segera bertindak, maka tidak akan ada lagi satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu menghentikannya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa saja dengan mudah menyingkirkan orang-orang munafik itu. Tetapi beliau tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan atau tindakan, karena dirinya tetap harus menunggu perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau bisa menjalankan misinya dengan baik, agar beliau bisa menjadikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Akhir-akhir ini sering terjadinya bencana di mana-mana. Gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, gunung meletus, bahkan sampai terjadinya beberapa fenomena alam yang jarang terjadi seperti biasanya, yaitu salah satunya berupa hujan es yang sudah terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia maupun yang pernah terjadi di negara Arab. Dari bencana-bencana yang sudah terjadi, banyak manusia yang tidak mau membuka mata hatinya. Menurut kami, alam akan terus bergejolak jika umat manusia masih saja melakukan penolakan atau pembangkangan terhadap kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Alam akan terus bergejolak karena mungkin itu semua adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberi peringatan kepada orang-orang yang selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim agar mereka cepat sadar dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ke depannya orang-orang yang selalu berbuat zalim masih saja terus melakukan perbuatannya, mungkin bisa dipastikan alam ini akan tetap terus bergejolak. Alam tidak akan stabil sebelum mereka mau menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Baru-baru ini, bencana sering terjadi di mana-mana. Dari beberapa kejadian itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu semua adalah pertanda sudah bergantinya zaman atau sudah bergantinya masa. Banyak orang yang tidak bisa menyadarinya karena hati dan jiwanya masih terselimuti oleh kegelapan dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia ini, sehingga mereka sulit memahami kenapa alam ini terus bergejolak. Dengan sering terjadinya bencana di mana-mana, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberi peringatan agar umat manusia cepat-cepat sadar diri dan segera kembali kepada ajaran Tuhan yang sebenarnya. Bukannya sadar diri, tapi malah banyak dari umat manusia yang tidak menghiraukan peringatan itu, dan banyak umat manusia yang sudah lupa diri. Apabila semakin banyak umat manusia yang melupakan Tuhannya, maka alam ini akan tetap terus bergejolak. Banyak umat manusia yang hidup pada zaman sekarang ini, hati dan jiwanya telah dikuasai oleh hawa nafsu dan keakuan. Antara yang satu dengan yang lainnya saling berselisih paham dan saling berdebat
demi ingin memperlihatkan kepintaran dan kehebatannya. Di zaman ini, manusia sulit mengendalikan dirinya untuk menjadi seorang hamba yang rendah hati. Tapi malah banyak manusia yang selalu ingin menjadi hebat dan terhormat dalam pandangan manusia lainnya. Pada zaman sekarang ini, sudah banyak manusia yang hati dan jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu dan keakuan. Sudah banyak manusia yang merasa pintar dan merasa tinggi ilmunya, sehingga mereka dengan mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Jangankan orang biasa, bahkan sesama ulama pun saling berselisih paham dan saling berdebat antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka berselisih dan berdebat hanya untuk membuktikan siapa yang paling benar. Padahal perdebatan yang bisa menyebabkan saling berselisih dan saling membenci itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah ialah orang yang selalu berdebat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, sangat banyak umat manusia yang menolak dan mengingkari akan kehadiran sosok kekasih utusannya. Banyak manusia yang menolak dan mengingkarinya karena tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Padahal sosok manusia yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi bukanlah dipilih atas keinginan dan kemauan manusia, tetapi dipilih atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat sekarang ini, banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Banyak manusia yang gila ingin mendapatkan gelar atau julukan itu. Mereka mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sudah tentu karena ingin disanjung oleh banyak orang. Mereka selalu mengharapkan ingin dimuliakan oleh banyak orang. Jika umat manusia masih saja terus-menerus menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan, jika umat manusia masih saja menolak atau melakukan pembangkangan terhadap kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, maka keadaan alam ini akan terus bergejolak. Jika hati dan jiwa manusia masih dipenuhi oleh hawa nafsu dan keakuan, maka sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa mengetahui tentang keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.